AST 1695 Kemacetan, Kebingungan, Penguasa Istana Kedua. Hari-hari ini, King Sui jarang menghabiskan waktunya di alam Valet Jade Immortal. Dia masih terbiasa dengan batas waktu sebelumnya. Hanya saja kali ini dia tinggal di sana sampai dia hampir ditendang keluar. Waktu yang berlalu di luar masih 6 jam, tetapi waktu yang berlalu di alam Valet Jade Immortal meningkat 1 kali lipat. Keadaan ini sudah ada cukup lama, tetapi tidak mudah untuk dihilangkan. Itu perlu diencerkan dengan beberapa hal lain, untuk membuatnya lebih mudah untuk melepas kunci. Itu tidak bisa dibuka, jadi yang bisa dia lakukan hanyalah membiarkannya. Setelah dia keluar, langit agak cerah. Dia hanya akan memeriksa Ye Jiange, lagi pula, dia bisa pergi 2 jam lebih awal, yang juga terjadi sebelum dia bangun. Namun, ketika dia pergi keluar hari ini, dia melihat bahwa dia sudah bangun dengan wajah seperti mabuk. Dia sampai-sampai terlihat jelas sekarang. King Sui yang tersenyum menghampiri untuk memeluknya, dan perlahan mondar-mandir di sekitar taman. Apakah ada sesuatu yang mengganggumu? Mengapa Anda tidak memberitahu saya, sehingga saya dapat membantu Anda dengan itu? Ye Jiange secara alami dapat mengatakan bahwa King Sui sedang memikirkan sesuatu. Meskipun King Sui tidak sengaja menunjukkan padanya, dia juga tidak sengaja menyembunyikannya. Para wanita yang dekat dengannya akan tahu ketika dia memikirkan sesuatu, tetapi sekarang, hanya Ye Jiange yang akan menanyakannya tentang hal itu. Tidak banyak, hanya saja saya tidak tahu mengapa saya tiba-tiba menjadi sangat bingung. Kekuatanku juga belum banyak meningkat, King Sui mengatakan ini sambil tersenyum, seolah dia tidak terlalu peduli. Kamu terlalu muda. Pengalaman Anda sejauh ini dapat dikatakan banyak, tetapi bagaimanapun juga, Anda tidak memiliki cetakan yang dibawa oleh usia, kata Ye Jiange dengan hangat setelah memikirkannya. King Sui tercengang, berdiri di tempatnya untuk sementara waktu, memandang Ye Jiange, dan kemudian berkata dengan hangat, sepertinya kamu ada benarnya. Betulkah? Ye Jiange mengedipkan bulu mata yang indah itu. Miliknya adalah daya tarik yang bukan milik dunia ini. King Sui menciumnya dari kepalanya hingga ke bibir erotisnya, lalu berkata sambil tersenyum, sebenarnya aku juga merasa seperti itu. Misalnya, saya tidak pernah berpikir bahwa seorang gadis seperti Anda akan menyukai saya, menjadi istri saya sampai-sampai saya takut kehilangan Anda tetapi tidak bisa mengatakannya. Juga, beberapa hal membuatku sedikit khawatir tentang keuntungan dan kerugian, membuatku bingung, tapi khawatir. Ye Jiange memegang tangan King Sui, sejak kapan kamu menjadi begitu tidak yakin pada dirimu sendiri? Kamu tidak pernah seperti ini sebelumnya. Mungkin karena semakin banyak yang saya miliki, semakin sedikit keberanian yang saya miliki, semakin saya takut kehilangan barang, karena saya tidak punya apa-apa sebelumnya. Kau merasa seperti pengecut, kenapa aku tidak merasakannya? Ye Jiange berkata sambil tersenyum. King Sui terkikik, terkadang, aku cukup berani. Setelah berbicara dengan Ye Jiange sebentar, King Sui menemukan bahwa dia jauh lebih baik dari sebelumnya, dan lebih santai. Meskipun Ye Jiange tidak banyak bicara, dia begitu istimewa bagi King Sui, seorang guru dan seorang teman dekat wanita yang memiliki tempat yang sangat istimewa di hati King Sui. Akhir-akhir ini si kecil banyak bergerak. Itu menendang saya setidaknya sekali sehari, kata Ye Jiange dengan senyum penuh berkah. Dia berani menendang wanitaku. Biarkan aku menghukumnya ketika dia keluar. King Sui berjongkok di depan Ye Jiange. Kamu berani. Ye Jiange tertawa ketika dia mengatakannya. Melihat senyum King Sui dipenuhi dengan kehangatan, dia hanya memiliki pria ini di hatinya. Tidak peduli apa yang dia lakukan untuknya, dia masih bersedia. Satu-satunya alasan dia berubah begitu banyak adalah karena dia. Apakah tidak ada yang terjadi di Istana Dragon Wolf Puncak Timur? Ye Jiange mengulurkan tangan dan membelai kepala King Sui. Ini adalah gambar yang bagus. King Sui juga menyukai ini. Jika itu wanita lain, akan sulit bagi King Sui untuk membiarkannya melakukan ini. Kepala Istana Tuan sudah mulai bergerak. Kekuatan Tuan Istana Kedua telah berkurang sepertiganya. King Sui melihat situasi saat ini di Istana Serigala Naga Puncak Timur melalui ikan rohnya. Ye Jiange sudah tahu bahwa Tuan Istana adalah King Hanyai, yang berasal dari benua Green Cloud dan telah mengenal King Sui sebelumnya. Ketika dia datang ke wilayah laut utara benua Haohan, bahkan dia merasa bahwa dia dekat, jadi King Sui pasti merasa lebih jauh. Sejak setiap kali dia merasakan kehidupan di perutnya, dia merasa jantungnya sedikit melompat. Memikirkan kehidupan di masa depan membuatnya penuh harapan dan kekuatan, tetapi sedikit acuh tak acuh terhadap King Sui. Jenis ketidakpedulian ini tidak benar-benar merasa tidak peduli. Itu lebih seperti dia merasa mati rasa terhadap banyak keinginan. King Sui juga melihat ini,
dan dia merasa sedikit tertekan saat dia tersenyum pahit pada Ye Jiange. Apakah tempatku sudah turun satu langkah? Bao, kamu akan tawar-menawar tentang ini. Ye Jiange tahu apa yang dimaksud King Sui. Temperamen Ye Jiange yang bersemangat penuh dengan kekuatan destruktif. Saat dia melihat King Sui sedikit terkejut, dia melanjutkan, apakah dia akan baik-baik saja? Dia seharusnya baik-baik saja. Tubuhnya kuat secara bawaan. Biasanya dia akan melakukannya dengan baik melawan saya. Saya tidak tahu tentang Tuan Istana kedua itu, tapi saya pikir dia akan kalah darinya. Petik 2. Mengapa? Karena kepala Istana Lord adalah seorang wanita. Alasan King Sui setuju untuk tidak ikut campur adalah karena alasan itu. Dia bahkan memberi King hanya lebih dari 10 tahun, karena dia yakin dia akan kalah. Dia tidak melakukan apa-apa 10 tahun yang lalu dan dia masih tidak akan melakukannya sekarang. King Sui dapat dengan mudah memahami pria karena dia adalah seorang pria, tetapi dia tidak akan membiarkan dirinya bergerak di depan wanita yang dicintainya. Ambang batas ini bukan yang bisa dilewati siapapun. Bahasa cinta adalah sesuatu yang tidak dapat dipahami oleh siapapun. Ye Jiange memandang King Sui, kamu sangat memahami wanita. Aku hanya mengerti diriku sendiri. King Sui tersenyum. Tetapi beberapa hal tampaknya sangat tidak dapat diandalkan, karena setelah beberapa hari, King Sui menemukan sesuatu yang tidak terduga saat dia mondar-mandir sendirian. Dia bertemu dengan kepala istana dari Istana Dragon Wolf Puncak Timur. Ada sekitar 2 bulan tersisa sebelum anak Ye Jiange akan lahir. Untuk beberapa alasan dia sedikit bingung dan berbicara dengannya sedikit lebih jauh. Pria di depannya memiliki tubuh yang kencang, dengan alis tebal, mata besar, dan hidung mancung. Matanya yang luar biasa cerah sepertinya memiliki semacam rabun jauh. Ini adalah seorang pria dalam kondisi puncak, dia sangat tampan dengan usia yang tidak menentu, tetapi dia tampak sangat muda dan dewasa. King Sui dapat melihat Tuan Istana kedua melalui ikan roh, dan karena itulah dia dapat mengakuinya, tetapi dia secara pribadi tidak melihat kekuatan besar dari dampak itu. Saat dia melihat tatapan tenang pada pria di seberangnya, dia tahu bahwa dia telah menyerbu dirinya sendiri. Kamu pasti pria yang sangat disukai King Hanyai. Tuan Istana kedua mengatakan kalimat yang King Sui tidak tahu bagaimana menguraikannya. King Sui tidak mengatakan apa-apa, dan diam-diam mengawasinya. Sesekali, aku melihatnya berfoto denganmu di sana. Tuan Istana kedua tidak membiarkan King Sui bertanya apapun dan terus berbicara, suaranya tetap tenang seperti sebelumnya. Namun, King Sui merasakan sesuatu yang aneh dengan suara damai itu. AST 1696 Pertempuran, Dragon Wolf Jam, Pemulihan dan Peningkatan. Dari suaranya, King Sui tahu bahwa Tuan Istana kedua sangat menyukai King Hanyai. Ini tidak aneh, hanya saja dia sekarang yakin akan hal itu. Tapi King Sui tidak berpikir bahwa King Hanyai akan memiliki foto dirinya. Jika dia menebak dengan benar, gambar itu digambar olehnya, dan dia bahkan membiarkan Tuan Istana kedua melihatnya, yang terasa sedikit aneh bagi King Sui, tetapi dia tahu bahwa dia melakukannya dengan sengaja untuk membenci Tuan Istana kedua. Dia masih acuh tak acuh. Jika dia benar-benar peduli, sepertinya sulit baginya untuk mengatakannya, kecuali dia tahu beberapa tahun yang lalu bahwa dia akan berada di tempatnya. Jika itu masalahnya, itu membuat King Sui merasa sedikit tidak nyaman dari kepala hingga kaki, dan membuatnya berpikir bahwa dia lebih acuh tak acuh. King Sui tidak tahu mengapa dia curiga dengan tindakan King hanya sebelumnya, tapi mungkin itu karena lebih banyak waktu telah berlalu. Dia menggelengkan kepalanya untuk menyingkirkan pikiran menakutkan ini. Aku King Su. King Sui tidak menegaskan apakah dia orang yang disukai King Hanyai, tapi dia juga tidak menyangkalnya. Dia merasa bahwa topik itu bukanlah topik yang perlu dia bicarakan dengan pria di depannya. Aku datang ke sini hari ini untuk menemukanmu, kata Tuan Istana kedua dengan hangat. Sekarang dia bahkan lebih damai dari sebelumnya, ke titik di mana King Sui tidak bisa merasakan gelombang hatinya. Sulit untuk menentukan kekuatan yang lain pada saat ini. Mungkin aura beberapa orang benar-benar aneh. Bahkan jika dia lebih kuat, itu sulit untuk dirasakan. Sekarang apa yang ingin kau bicarakan denganku? King Sui sudah bisa menebak sebagian besar. Orang lain tidak datang untuk minum bersamanya. Aku tidak melihat sesuatu yang terlalu istimewa tentangmu, jadi aku bertanya-tanya mengapa dia menyukaimu. Aura penguasa istana kedua menjadi sangat tajam, seperti pancaran jarum setajam silet. Senyum di wajah King Sui tidak berubah, dan dia tidak dibuat tidak nyaman dengan kehadiran orang lain. Dia berkata kepadanya, sebelumnya saya pikir Anda tidak terlalu buruk, tetapi sekarang saya tahu mengapa dia tidak menyukai Anda. Mengapa? Warna wajah Tuan Istana kedua berubah. Kali ini dia tidak bisa menjaga ketenangannya.
King Hanyai adalah kelemahannya. Sama seperti 7 inci ular, setelah digenggam, tidak ada yang bisa dilakukan dengan efektif. Apa yang dikatakan King Sui telah mengenai tempat yang paling menyakitkan. Langkah ini membuat pikirannya sangat bergejolak. Seorang pria yang kuat dan tampan memiliki visi dan keberanian. Kamu bisa menilai apakah kamu memiliki salah satu dari kualitas itu. King Sui tidak memiliki perasaan yang baik terhadap pria itu, tapi bukan karena dia menyukai King Hanyai. Hahaha, keberanian seorang pria tidak membiarkan wanitanya sendiri diambil. Tuan Istana Kedua tiba-tiba tertawa. Sekarang lebih sulit bagiku untuk mengakuimu. King Sui tersenyum. Aku tidak membutuhkanmu untuk mengakuiku. Yang saya tahu adalah bahwa Anda tidak akan memiliki apa-apa untuk dikatakan setelah saya mengalahkan Anda. Mata Tuan Istana Kedua berubah menjadi warna hijau, seolah-olah mereka adalah serigala. Mata serigala naga. Dalam sekejap, mata Tuan Istana Kedua menjadi merah tua, memancarkan kilatan tak menyenangkan yang mengancam akan membunuh. Orang-orang yang tidak memiliki kemauan yang kuat akan takut kaku. Tentu saja, itu hanya berlaku untuk orang normal atau orang yang berkultivasi rendah. King Sui tidak begitu mudah terpengaruh, tapi dia tahu mata Tuan Istana Kedua ini tidak hanya untuk menakut-nakuti musuh. Mata Dragon Wolf adalah keterampilan pertempuran garis keturunan bawaan yang ditransfer melalui Dragon Wolfes. Setelah mata Dragon Wolf diaktifkan, mereka akan sangat meningkatkan kekuatan sensorik. Itu juga akan melihat tindakan orang lain dengan kecepatan lebih lambat. Adapun seberapa lambat, itu akan tergantung pada kekuatan pengguna dan kekuatan lawan. Selain itu, mata Dragon Wolf juga disebut mata neraka, karena dapat mempengaruhi roh. Ini tidak terpengaruh oleh kekuatan, dan karena energi jiwa dapat dihitung sebagai energi roh, jika energi roh seseorang tidak cukup stabil, itu juga akan terpengaruh oleh mata ini. Mata King Sui menyipit. Itu seperti cahaya dari jarum, cahaya emas pucat disorientasi. Mata sejati Buddha. King Sui berpikir bahwa lebih baik berhati-hati. Dia tidak bisa ceroboh pada saat-saat seperti ini. Lagi pula, dia tidak bisa menentukan kekuatan penguasa Istana Kedua dari Istana Dragon Wolf Puncak Timur. Orang-orang yang mampu melakukan itu berpotensi dapat menyebabkan dia terluka. Jika dia mati karena ceroboh, maka air mata akan datang terlambat. Dari apa yang diketahui King Sui sejauh ini, bahkan seniman bela diri terkuat pun memiliki satu kehidupan. Jika mereka kehilangan kepala, mereka akan mati. Bahkan jika mereka dihidupkan kembali, kepala tidak akan tumbuh kembali, tetapi menumbuhkan kembali tangan, kaki, atau lengan masih mungkin dilakukan. Dua sinar merah energi roh dan dua sinar emas pucat saling bertabrakan, memengaruhi area itu hingga tingkat yang tidak terpikirkan. Mereka bahkan menempel bersama dan tidak menghilang, energi seperti klorin berwarna-warni yang memancar di mana balok-balok itu bersilangan. King Sui pindah. Golden Battle Halberd muncul di tangannya dalam sedetik, dan dia mengangkat semua kekuatannya ke puncak. Terkadang yang menyerang lebih dulu memiliki keuntungan, dan karena dia sedikit memahami Istana Dragon Wolf, dia tahu bahwa spesialisasi mereka adalah pada keterampilan sensorik, yang berarti bahwa kekuatan mereka sama dengan naga, bau, keganasan, dan siluman mereka sama, sebagai serigala. Menghadapi ini, dia tahu bahwa dia tidak bisa murah untuk bertahan. Keistimewaan King Sui adalah pertahanannya, tetapi serangannya juga sama bagusnya. Selain itu, dia memiliki kecepatan, tetapi dia tidak ingin menggunakan pertahanannya, alih-alih memutuskan untuk menggunakan kekuatan serangannya yang kuat untuk melemahkan musuh. Dia tidak menyukai orang di depannya. Bahkan jika dia tidak akan menjadi musuhnya selamanya, dia juga tidak akan pernah menjadi temannya. Pada saat-saat seperti ini, dia tidak bisa memberikan keraguan pada dirinya sendiri. 9 posisi teknik pertempuran Dewa Kuno. 9 sikap teknik pertempuran surgawi kunonya dipraktikkan dan digabungkan dalam berbagai cara, dan sekarang semuanya telah digabungkan dengan teknik pemurnian surgawi 5 elemen. Dia bisa dengan cepat menghancurkan senjata musuhnya dengan kekuatan serangan teknik yang kuat. Dia sudah menggabungkan energi rohnya dan ki asalnya sendiri. Meskipun belum dibawa ke titik kesempurnaan, King Sui sudah membawanya ke tahap yang lebih tinggi. Dunia surgawi hanyalah kekuatan surgawi Dao dan kekuatan misterius ini. Bang! Golden Battle Halberd dan senjata penguasa Istana Kedua bentrok dan cahaya warna-warni bersinar. Dalam sekejap, bukit-bukit di sekitar area itu rata dan asap menyebar, tetapi dengan cepat bergabung dengan air di sekitarnya, yang mendidih karena kegembiraan. Kekuatan klan Dragon Wolf memang kuat. Kekuatan King Sui sendiri bisa dikatakan cukup kuat juga, terutama tubuh fisiknya, namun semua serangan yang dilakukannya hanyalah menggerakkan lawannya mundur beberapa langkah. Itu bahkan tidak menyakitinya. Ini sudah membuatnya sedikit terkejut,
tetapi yang lebih terkejut adalah Tuan Istana Kedua, yang percaya diri dengan kemampuannya melawan lawannya. Kalau tidak, dia tidak akan datang untuk mencari King Sui. Gunung dan sungai meledak. Golden Battle Halberd milik King Sui tersapu dari posisinya yang menjulang. Kekuatan-kekuatan Dao Surgawi. Pada saat ini, lingkungan tampak tenang dan seluruh langit tampak runtuh. Golden Battle Halberd membawa kekuatan 300.000 kati ke Tuan Istana Kedua. Sekarang, darah King Sui juga berpacu, seluruh tubuhnya dipenuhi energi. Dia perlu membuang semua energinya, dan orang di depannya adalah target yang sempurna. Warna Tuan Istana Kedua berubah. Dia bisa merasakan bahwa pukulan yang datang padanya sangat kuat. Dia yakin bahwa dia bisa menerimanya, tetapi dia sedikit takut. Bahkan jika dia mengambil yang ini, akan ada yang lain. Jika ini terus berlanjut, dia hanya bisa pasif. Lompatan serigala naga. Langkah ini di luar keyakinan. Tubuhnya tampaknya telah bergerak sedikit, tetapi tampaknya memiliki beberapa dampak pada penglihatan. Lompatan ini tampaknya telah melompat keluar dari 3 batas dan 5 jalan. Mata King Sui menjadi cerah. Itu adalah langkah yang sangat mendalam, dan mengandalkan lompatan yang melampaui keyakinan ini, dia bisa menggerakkan seluruh tubuhnya kembali melalui banyak teknik. Saat King Sui tercengang, Tuan Istana Kedua bergerak. 2 paku hijau gelap muncul di lengan bawahnya. Lengannya tipis dan kasar. Di atasnya ada kabut yang seperti asap hitam, yang memberi isyarat kepada orang lain bahwa itu adalah racun. Tubuh 9 yang. Sekali lagi, tubuh King Sui kebal terhadap lebih dari 100 racun, tetapi itu tidak berarti bahwa dia tidak dapat terpengaruh oleh racun sama sekali, jadi dia tidak akan ceroboh. Dominasi wilayah. Sebuah lingkaran putih bersinar dengan dia di tengah. Udara segar dan bersih terpancar. Setelah bertahun-tahun, dominasi areanya telah tumbuh jauh lebih kuat. Dengan efek dominasi area, King Sui lebih tenang. 9 Hukum Istana. Dragon Wolf Soul Chasing Flaming Explosive Chop. Saat King Sui akan menyeret Tuan Istana Kedua ke dalam 9 Hukum Istana, dia menggunakan lompatan naga lagi. Dia juga tidak terpengaruh oleh 9 Hukum Istana sama sekali. Sebenarnya, King Sui sudah merasakan sesuatu pada lompatan sebelumnya. Mungkin 9 istana bisa mengelilinginya, tetapi dengan kemampuannya saat ini, hal itu tidak terjadi. Bagaimanapun, lompatan sebelumnya telah membuktikan kekuatannya. 2 duri roh yang tajam mengeluarkan cahaya yang menyilaukan seolah-olah mereka adalah 2 matahari kecil. Sayangnya, cahaya dengan jejak merah di dalam tetapi hitam di luar itu lebih aneh dari apapun. Ketika King Sui ditutupi, tubuhnya terasa lebih berat dari sebelumnya. Itu karena ada sesuatu yang dia tidak tahu. Lalu tiba-tiba, bayangan Tuan Istana Kedua menjadi terang, lalu menghilang. Pada saat itulah King Sui tahu untuk menggunakan gambar yin yang di laut untuk memutarnya dengan cepat, membuat otaknya sedikit jernih. Namun, dia sudah tertusuk di dada oleh duri roh musuhnya. Sebuah cahaya emas bersinar. Mata King Sui bersinar dengan cahaya yang ganas. Tidak bersinar dan tidak melarikan diri, Golden Battle Halberd di tangannya menyerang penguasa Istana Kedua dengan sikap dasar Lai. Membuat yang sulit menjadi mudah, jurus Lai King Sui adalah salah satu gerakan yang paling sederhana, tetapi dorongan sederhana ini menjadi mempesona kali ini, bahkan membuat King Sui merasa bahwa dorongan ini terlalu indah. Itu agak efektif. King Sui tahu sikap Lai telah menembus batas yang telah bertahan selama lebih dari 10 tahun. Tuan Istana Kedua melihat cahaya keemasan itu, melihat ekspresi King Sui, dan mundur tanpa menunggu langkah. Dorongan King Sui tidak akan bisa dihindari dengan mudah. Saat lawan mencoba menggunakan Dragon Wolf Leap untuk menghindari serangan, itu menembus bahu kirinya dan kemudian memotong setengahnya. Mata Tuan Istana Kedua menjadi ketakutan bersama dengan nada kebencian. Dia menatap bahu yang terpotong dengan wajah pucat. Ini terlalu tidak terduga. Saat dia menatap kosong, semburan darah segar keluar. Itu bagus bahwa periode itu tidak berlangsung terlalu lama. Tuan Istana Kedua memblokir aliran darah di sana dengan tangannya dan memegang pembuluh darah, menunggu darah berhenti. Wajahnya sudah kehilangan semua warnanya. King Sui tahu ini bukan hanya karena kehilangan darah. Dia tidak mau, marah, putus asa. Kehilangan salah satu lengannya berarti dia telah kehilangan banyak kekuatan bertarungnya, tapi King Sui tidak berani gegabah. Dia tahu bahwa meskipun penguasa Istana Kedua telah kehilangan banyak kekuatannya, tindakan putus asa yang mungkin dia gunakan akan meningkatkan kemungkinan bahaya lebih dari sebelumnya. AST 1697 membunuh Tuan Istana Kedua. Tuan Istana Kedua mulai mengangkat kepalanya setelah beberapa lama. Dia sudah mendapatkan kembali kedamaian sebelumnya di matanya, tetapi dengan tambahan emosi yang tidak diketahui juga. King Sui tidak bisa mendeteksi kebencian atau kedengkian yang sebelumnya ada di matanya. Sebaliknya,
dia bisa melihat kedamaian yang belum pernah terjadi sebelumnya dari dalam. King Sui agak terganggu oleh tampilan perilaku yang tidak biasa. Lingkungannya tenang dan udaranya tetap segar seperti biasanya. Getaran dari sebelumnya telah mendekontaminasi aliran air di sekitar. King Sui terus menatap Tuan Istana Kedua saat pikiran Qin Hanye muncul di benaknya. Dia tidak yakin bahwa dia akan menjadi Qin Hanye yang sama yang dia kenal beberapa tahun yang lalu. Berdasarkan keadaan saat ini, dia menduga bahwa dia tidak akan banyak berubah dari sebelumnya. Tuan Istana Kedua sekarang telah kehilangan setengah dari lengan dan senjatanya. Demikian juga, dia menatap King Sui dengan dingin dan perlahan mengangkat senjata di lengan kanannya untuk menunjuk ke arahnya. King Sui tidak berharap dia melakukan langkah pertama bahkan dalam situasi seperti ini. Namun, itu tidak mengejutkan baginya. Pada tingkat ini, beberapa tindakan tidak dapat diukur dengan cara konvensional lagi. Selain mereka berdua di sini, tidak ada orang lain di daerah itu. Alasan Tuan Istana Kedua memblokir King Sui di tempat ini kemungkinan besar karena niatnya untuk membunuhnya. Semakin terpencil daerah itu, semakin baik. Dia tahu bahwa dia harus menyingkirkan pria ini jika dia ingin memiliki King hanya untuk dirinya sendiri, supaya dia bisa melupakannya sepenuhnya. Tuan Istana Kedua mulai bergerak. Gerakannya pada saat yang tiba-tiba itu mengejutkan King Sui, karena aliran bayangan telah terbentuk di sekitar Tuan Istana Kedua. Bayangan ini adalah binatang iblis dengan tubuh serigala dan kepala naga. Dia bisa melihatnya dengan jelas, namun ini jelas merupakan bayangan yang realistis. Bayangan Dragon Wolf tidak sebesar itu, hanya setinggi 3 manusia dewasa. Bayangan itu sangat besar dan suram, dengan hanya setengah dari kaki depannya yang agak kabur. Meskipun demikian, mereka masih terlihat. Bayangan itu menyerbu ke arah King Sui dalam sekejap mata sambil dengan kejam menarik cakar depannya yang raksasa. Mendesis. Sebuah lubang hitam kemudian dengan cepat muncul di langit. Serangan tajam telah memancarkan aura menarik yang terasa seolah-olah seseorang dapat dihancurkan dalam waktu dekat. King Sui menyala ketika dia menyadari bahwa kekuatan yang dihantam oleh bayangan Dragon Wolf ini adalah energi gabungan dari kekuatan Heavenly Dao, Origin Qi, dan energi roh. Senyum melengkung di bibir King Sui saat dia menyapu Golden Battle Halberd untuk menyerang juga. Bang bang bang. Ruang hampa dengan cepat muncul di sekitarnya. Ledakan mengerikan telah menghancurkan segala sesuatu di tempatnya. King Sui tidak bergerak mundur dan berhasil melawan serangan lawannya, sambil mendorongnya kembali. Dia sekarang sadar bahwa bayangan dari Dragon Wolf adalah kartu truf terbesar dari Raja Istana Kedua. Jika King Sui tidak mampu mengendalikan jenis energi ini, dia hanya akan dipukuli secara membabi buta olehnya. Namun, kali ini berbeda. Tuan Istana Kedua sudah terpojok oleh King Sui. Mengingat bahwa Tuan Istana Kedua didorong mundur, pada saat yang singkat ketika bayangan Dragon Wolf berhenti, King Sui tidak ragu-ragu lebih jauh dan dengan cepat menyerang lawannya. Bang bang. Setelah beberapa gerakan, Tuan Istana Kedua telah dikembalikan ke bentuk manusianya. Dia gemetar, dengan darah menetes ke seluruh tubuhnya. Matanya yang sedih terfokus pada King Sui. Jika dia tidak bisa mengalahkan lawannya dengan Dragon Wolf Shadow, maka tidak ada keraguan dalam pikirannya bahwa dia pasti akan mati hari ini. Luka di lengannya tidak ringan. Karena luka-lukanya itulah kekuatannya terpengaruh. Dia juga terluka parah setelah dia bertarung dalam pertempuran sebelumnya. King Sui memegang Golden Battle Halberd dan perlahan berjalan menuju Tuan Istana Kedua. Namun, Tuan Istana Kedua adalah orang yang berbicara lebih dulu. King Hanye adalah milikmu. Aku tidak akan bertarung denganmu lagi. King Sui menatap Tuan Istana Kedua dengan kerutan di dahinya. Dia tidak suka mendengar kata-kata yang keluar dari mulut Tuan Istana Kedua dan dia juga tidak terlalu suka melihat wajahnya. Perilaku seperti ini tampaknya tidak membuatnya menjadi seorang pria sama sekali. Aku tidak akan melawannya lagi untuk Istana Dragon Wolf Puncak Timur. Lepaskan saya. Tuan Istana Kedua melanjutkan dengan sikap tenang. King Sui terkejut dengan kata-katanya. Ketika dia pertama kali melihat Tuan Istana Kedua sebelumnya, dia berpikir bahwa pria berbakat seperti dirinya tidak akan mudah menyerah. King Sui memiliki kesan bahwa dia akan menjadi orang yang rela mati daripada menyerahkan diri. Namun, dia tidak menyangka Tuan Istana Kedua ini mengakui kekalahan ini dengan mudah. Alih-alih mengungkapkan pendapatnya secara langsung, King Sui terus mendekati Tuan Istana Kedua. Namun, tidak perlu mendorong seseorang ke tepi. Awalnya, King Sui telah merencanakan untuk membunuhnya, tetapi sekarang dia tidak yakin ketika dia merenungkan apakah dia harus bersikeras untuk membunuhnya atau tidak. King Sui tidak berniat membunuh seseorang dalam situasi seperti ini. Dia benar-benar kesulitan mengambil nyawanya, karena dia akan merasa tidak nyaman membunuh orang ini melalui cara ini. Namun,
Mungkin ada masalah di masa depan jika dia memutuskan untuk tidak mencabut akarnya setelah memotong gulma. King Sui terus menatapnya untuk melihat kebencian dan kebencian di matanya. Selama dia bisa melihat emosi itu, dia bisa dengan mudah membunuhnya. Namun, tidak ada satupun di matanya. King Sui melengkungkan senyum di wajahnya. Tanpa ragu-ragu, dia mengambil Golden Battle Halberd di tangannya dan menembus jantung Tuan Istana Kedua. Semakin tenang pria ini, semakin mencurigakan, terutama dalam situasi seperti ini. Karena itu, King Sui tidak ragu untuk membunuhnya. Semuanya akan berakhir begitu dia meninggal. Tuan Istana Kedua menatap King Sui dengan bingung. Bahkan sampai dia mati, dia tidak menutup matanya. Berdasarkan pemahamannya terhadap King Sui, dia seharusnya tidak mati. Jika dia tidak mati, dia akan memiliki kesempatan untuk membalas dendam di masa depan. Sayangnya, King Sui tidak terlalu menikmati kematian Tuan Istana Kedua ketika dia melihatnya jatuh. Dengan satu sapuan, King Sui membuang mayat itu dengan membuangnya ke dalam air. Setelah berdiri di tempat yang sama untuk waktu yang lama, King Sui kemudian kembali ke Istana Raja Laut Matahari Terbenam. Dia tidak kembali ke Istana Dragon Wolf Puncak Timur, karena Tuan Istana Kedua sudah mati. Dia percaya bahwa King hanya akan dapat memiliki kendali Istana Dragon Wolf Puncak Timur di tangannya segera. Jika itu masalahnya, maka bahkan jika ada pelanggaran kecil, itu akan sangat penting untuk pengembangan di masa depan. Ketika dia kembali ke Istana Raja Laut Matahari Terbenam, dia melihat Ye Jiange yang santai membaca buku di dalam paviliun dekat kolam di halaman. Siluetnya yang indah dan sikapnya tampaknya sangat cocok dengan alam surga dan bumi. Ini adalah pemandangan yang harmonis dan luar biasa. Ketika dia mendengar langkah kaki King Sui mendekat, Ye Jiange menoleh untuk menatapnya. Melihat senyum pengertian yang diberikan kepadanya oleh King Sui, dia memberinya tatapan yang bisa menggulingkan negara. Tanpa sadar, King Sui memasang senyum paling bahagia di wajahnya. Emosinya mudah dipengaruhi oleh keadaan pikiran Ye Jiange. Anak baik, apakah kamu nakal? King Sui berlutut di samping Ye Jiange dan menekan separuh wajahnya di perutnya yang sedikit membuncit. Dengan siapa kamu bertengkar lagi? Ye Jiange bertanya dengan lembut. Meskipun King Sui telah berganti pakaian, dia bisa merasakan bahwa dia telah bertarung dengan seseorang. Mungkin ini adalah intuisinya. Penguasa Istana Kedua dari Istana Dragon Wolf. Dia pergi untuk selamanya. King Sui dengan tenang menjawab. Suaranya tidak goyah sedikit pun. Ye Jiange mengangkat kepalanya dan dengan lembut membelai kepala King Sui. Jari-jarinya menyelinap ke rambutnya. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Keduanya menikmati keheningan untuk sesaat. Saya tidak tahu kapan saya bisa tenang. Saya mendambakan stabilitas, tetapi tampaknya mendapatkan perdamaian tidak semudah itu. Ye Jiange menghela nafas pelan. Dalam hati King Sui, Ye Jiange adalah seorang wanita murni dan dunia lain. Namun karena dia adalah wanita seperti itu, dia tidak akan pernah bisa melarikan diri dari beberapa pertempuran fananya, tidak peduli seberapa keras dia berusaha. Percaya padaku, Anda akan mendapatkan kedamaian, dan segera setelah itu. King Sui tidak yakin meskipun mengucapkan kata-kata itu. Dia juga tahu bahwa Ye Jiange sangat khawatir tentang pertempuran karena keadaannya saat ini. Saya sudah sangat puas dengan hidup saya. Tidak peduli apa, saya sangat senang. Satu-satunya hal yang saya takutkan adalah bahwa saya mungkin telah menyusahkan pria kecil ini. Ye Jiange tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Pada saat yang tepat ini, dia begitu suci dan murni. King Sui bingung dan terpana oleh sikapnya. AST 1698 Ye Jiange memiliki seorang putra, King Xiu. Aku akan cemburu pada anak kecil ini. King Sui tertawa. Mendengar kata-kata itu, Ye Jiange tertawa kecil. Siapapun bisa tahu betapa bahagianya dia. Dia berbalik ke arah King Sui dan menegurnya, apa yang membuatmu cemburu? Posisiku telah direndahkan oleh si kecil ini, bahkan sebelum dia keluar ke dunia ini. Aku takut begitu dia lahir, kamu akan membakar jembatan di antara kita dan melupakanku. Kamu, berita kematian Tuan Istana Kedua dengan cepat menyebar. Meskipun tidak ada yang melihat mayatnya, ada banyak cara untuk mengetahui apakah dia masih hidup atau tidak di dunia ini. Sebagai Nyonya Istana Agung dari Istana Dragon Wolf Puncak Timur, King hanya secara alami telah menjadi Nyonya Istana dari istana tersebut. Pada kenyataannya, bahkan jika King Sui tidak membunuh penguasa Istana Kedua, King hanya masih dapat mengambil kendali atas Istana Dragon Wolf. Prestise King hanya cukup tinggi di Istana Dragon Wolf bahkan setelah bertahun-tahun. King Sui tidak menyangka akan melihat King hanya di Istana Raja Laut Matahari Terbenam sebulan kemudian. Ketika Nyonya Istana Matahari Terbenam, Muyun Qingge,
Dan King hanya tiba di halaman kecil, King Sui tercengang. Ketiga wanita itu tampak memancarkan kemegahan ketika mereka berdiri berdekatan. King Sui tidak terkejut karena kecantikan mereka, karena ini bukan pertama kalinya dia melihat penampilan cantik mereka, tetapi dia terkejut karena ketiga wanita itu cukup serasi ketika mereka berdiri bersama, seolah-olah mereka telah berteman selama bertahun-tahun. Apakah saya tidak diterima? King hanya tersenyum ketika dia melihat ekspresi King Sui. Wanita yang memiliki mata paling asmara, kepribadian menawan, dan sikap, memikat dalam cara bicara dan tindakannya. Dibandingkan dengan bagaimana dia 20 tahun yang lalu, dia bahkan lebih menyihir dan menggoda sekarang. King Sui menggosok hidungnya dan tersenyum, mengapa kamu berpikir begitu? Datang dan duduk di sini. Dia kemudian memberi isyarat kepada ketiga wanita itu untuk duduk di dalam paviliun. Ye Jiange tidak bisa lagi berpartisipasi dalam acara seperti ini lagi. Sebagian besar waktu, dia akan berjalan-jalan, bersantai, atau beristirahat untuk membaca buku dan yang lainnya. Bagaimana istana Dragon Wolf? King Sui bertanya sambil menuangkan secangkir teh untuknya. Ini masih baik-baik saja. Setiap gerakan yang saya lakukan tidak dapat disembunyikan dari Anda. Kamu seharusnya bisa melihat semua tindakanku dengan mata kepala sendiri. King hanya memandang King Sui dengan gembira. Dia sudah memperhatikan keberadaan ikan roh. King Sui tertawa canggung. Dia tidak bermaksud menyembunyikannya darinya saat itu, jadi itu normal jika dia bisa mengetahuinya cepat atau lambat. King Sui, apakah kamu tahu mengapa Little Sister hanya datang hari ini? Nyonya Istana Matahari Terbenam bertanya sambil menatap King Sui. King Sui, di sisi lain, bertingkah agak tidak wajar. Dia memiliki satu atau dua hal yang terjadi di antara ketiga wanita itu. Dia menyadari perasaan Nyonya Istana Matahari Terbenam, dan dia selalu menjaga jarak aman dengan Muyun Qingge. Meskipun agak canggung ketika lukanya dirawat oleh King Sui, mereka sekarang bertingkah seperti teman biasa. Hubungan paling rumit yang dia miliki di antara ketiganya adalah dengan King Hanyai. Dia memiliki perasaan untuk King Sui sejak mereka berada di benua Green Cloud. Keduanya memiliki kenangan yang tidak akan pernah bisa dilupakan satu sama lain. Namun, tubuhnya belum pernah disentuh olehnya sebelumnya. Meski begitu, ingatannya dengannya tidak pucat dibandingkan dengan kontak fisik apapun. Namun, sudah lama sejak itu. Saat ini, King Sui tidak tahu apa yang dia pikirkan dengan pasti. Manusia akan terus berubah dan waktu akan mengubah segalanya. Hal-hal bisa memiliki perubahan drastis setelah jangka waktu yang lama. Saya benar-benar tidak tahu, mengapa kita tidak memberi selamat kepada Nyonya Istana Besar hari ini. King Sui berkata dengan lambat. Tentu saja kami akan mengucapkan selamat kepadanya, tetapi kami akan menambahkan satu hal lagi untuk dirayakan. Little Sister hanya datang hari ini agar kita bisa membentuk aliansi untuk melewati suka dan duka bersama. Kami datang ke sini untuk meminta keputusan Anda tentang ini. Nyonya Istana Matahari Terbenam tersenyum sambil menatap King Sui. King Sui tahu bahwa mereka hanya mencoba untuk menunjukkan kepentingannya dengan melakukan ini dengan cara ini. Sebenarnya, tidak perlu melalui dia untuk hal-hal seperti itu, apalagi memintanya untuk membuat keputusan untuk aliansi. Namun, dia tahu alasannya karena mereka memiliki hubungan yang tidak diketahui dan rumit antara satu sama lain. Tidak apa-apa jika kalian semua membuat keputusan untuk masalah semacam ini. King Sui berkata, dengan sopan. Apakah saya tidak diterima di sini, atau apakah Anda hanya tidak ingin melihat saya di tempat ini? King hanya berkata, menundukkan kepalanya sedikit. Pada saat itu, Nyonya Istana Matahari Terbenam dan Muyun Qingge memandang King Sui dengan geli. Berapa banyak hubungan cinta yang mengerikan yang dimiliki pria ini. Baiklah, aku takut padamu. Aliansi atau kerjasama, bahkan jika Anda berdua bergabung menjadi satu istana Raja Laut, saya tidak keberatan. King Sui merespons dengan cepat. Kalau begitu kami akan mendengarkanmu. Kami berencana menggabungkan Istana Raja Laut Matahari Terbenam dan Istana Dragon Wolf Puncak Timur. King hanya mengangkat kepalanya dan tersenyum. King Sui menuangkan teh untuk dirinya sendiri ketika dia tiba-tiba berhenti. Dia menatap King hanya dengan ekspresi terkejut. Penggabungan Istana Matahari Terbenam dan Istana Raja Laut sudah merupakan keputusan yang sangat tidak terduga. Dia tidak berpikir bahwa Istana Raja Laut Matahari Terbenam ingin bergabung dengan Istana Serigala Naga Puncak Timur sekarang setelah itu. Penggabungan dua sekte bukanlah masalah yang sederhana. Selain itu bukan keputusan yang bisa dibuat oleh seorang penguasa sekte sendiri. Namun, sekarang King hanya dengan santai mengatakan niatnya, jelas seberapa besar kendali yang dia miliki atas Istana Dragon Wolf. Namun, durasi di mana King hanya mengendalikan Istana Dragon Wolf terlalu singkat. Dalam keadaan normal,
Tidak ada yang akan melakukan hal seperti itu. Dia meletakkan cangkirnya dan menggelengkan kepalanya, kamu baru saja menjadi nyonya istana dari Istana Dragon Wolf. Melakukan ini bukanlah pilihan terbaik saat ini. Mengapa Anda tidak menerima aliansi? Petik 2. Beberapa hal sangat sederhana dan tidak sesulit atau serumit yang Anda bayangkan. Saya memiliki suara untuk Istana Dragon Wolf sekarang, dan tidak ada yang akan menolak ide saya terlepas dari keputusan yang saya buat. King hanya berkata, dengan percaya diri. Meskipun King hanya mengatakannya seperti itu, pada akhirnya tidak ada penggabungan. Tidak ada perjanjian apapun juga. Semua orang mengerti di dalam hati mereka, jadi beberapa perilaku dihilangkan. Dia mengeluarkan beberapa anggur dan memasak beberapa hidangan sebagai semacam perayaan. Ye Jiange juga menghadiri pesta itu. Perutnya yang sedikit membuncit tidak mempengaruhi kecantikannya sedikitpun. Faktanya, dia tampaknya telah mendapatkan poin tambahan dari pesona dan kemurnian keibuan, yang menyebabkan 3 wanita lainnya menjadi iri padanya. Siapapun akan dapat melihat betapa bahagianya Ye Jiange saat ini. 3 bulan kemudian, King Sui menunggu di luar di halaman kecil. Nyonya Istana Matahari Terbenam dan Muyun Qingge juga ada di sana. Jangan khawatir, Jiange akan baik-baik saja. Nyonya Istana Matahari Terbenam menghibur King Sui ketika dia melihat ekspresi khawatir di wajahnya. 10 bulan Kan. Ini bukan pertama kalinya King Sui mengalaminya sepanjang hidupnya. Anak sulungnya sudah dewasa, jadi dia tidak terlalu khawatir. Namun, dia tidak tahu mengapa dia masih merasa sedikit bingung. Dia tidak bisa tenang apapun yang terjadi. Dia adalah dokter terbaik di luar sana, jadi dia tahu bahwa Ye Jiange akan baik-baik saja dan bisa melahirkan tanpa masalah. Wah, begitu tangisan bayi yang berbeda terdengar, King Sui merasa lega. Namun, pada saat itu, sensasi yang akrab muncul di kepalanya, seolah-olah ada sesuatu yang baru. Terlepas dari sensasinya, dia tidak peduli dan langsung masuk ke kamar. Seorang dokter wanita dari suku air adalah orang yang bertanggung jawab untuk membantu Ye Jiange dalam melahirkan. Ada murid perempuan lain dari tabib yang saat ini sedang menggendong anak itu di lengannya. Ketika dia melihat King Sui memasuki ruangan, dia berkata dengan gembira, "Selamat, Tuan." Itu anak laki-laki. King Sui membawa pria kecil yang terbungkus kain katun ke dalam pelukannya. Mata putranya secerah mutiara, murni dan tidak tercemar. Saat King Sui menggendong putranya, anak itu tidak menangis. Bahkan, dia diam-diam menatap King Sui tanpa membuat keributan. Kulitnya halus dan cerah, seperti kulit Ye Jiange. Dia laki-laki, namun dia tampak lembut seperti perempuan. King Sui menggendongnya saat dia duduk di samping Ye Jiange. Nyonya Istana Matahari Terbenam, Muyun Qingge, dan King hanya juga telah tiba. Namun, mereka tidak masuk ke dalam dengan tergesa-gesa, karena mereka tahu bahwa ini adalah waktu yang tepat untuk membiarkan King Sui terikat dengan Ye Jiange. King Sui, biarkan aku melihatnya. Ye Jiange tampak agak pucat. Kultivasi Ye Jiange tidak dapat disangkal kuat. Meskipun dia baru saja melahirkan anaknya, dia tidak selemah wanita biasa di kehidupan masa lalu King Sui. Meski begitu, origin Qi-nya telah terluka parah. Dia perlu istirahat selama 3 hari jika dia ingin bangun dari tempat tidur seperti orang normal setelah melahirkan anak. King Sui menyerahkan pria kecil itu kepada Ye Jiange dan meletakkan bantal di belakang punggungnya sebagai penyangga sehingga dia bisa berbaring. Ye Jiange tampak sangat lembut saat dia menggendong anaknya. Melihat bagaimana dia saat ini, King Sui merasa cukup bahagia. Ini adalah jenis kepuasan yang hampir tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Setelah beberapa lama, Ye Jiange akhirnya mengangkat kepalanya dan menyadari bahwa King Sui masih menatapnya dengan penuh kebahagiaan, yang menyebabkan pipinya memerah. Dia merasa hangat di hatinya. Ini adalah suaminya, dan anak ini adalah putra mereka. Ini adalah keluarga baginya. Sekarang matamu semua terfokus padanya, aku terpaksa berdiri di pinggir. King Sui tertawa. Pilih nama untuk anak kita. Ye Jiange tersenyum. Dia tidak menanggapi kata-kata King Sui, karena dia tahu dia hanya mencoba menggodanya. Anak ini cukup lembut. Saya percaya dia akan lebih tampan daripada seorang gadis begitu dia dewasa. Mari kita beri dia nama yang terdengar keras. King Sui menyarankan. Karena dia lembut, Siu Qi, mengapa kita tidak memanggilnya King Siu? Ye Jiange melamarnya sambil menatap si kecil. King Sui menggosok dahinya dan berpikir bahwa nama ini terdengar sangat feminin. Namun, ada seorang kaisar dari sejarah kuno di kehidupan masa lalunya yang juga bernama Siu. Setelah mempertimbangkan namanya sebentar, dia berkata, "Baiklah. Nama ini juga bagus. Ini memiliki arti yang baik juga." Petik 2.
Apa yang terjadi selanjutnya sangat lucu bagi King Sui. Ye Jiange ingin menyusui anaknya dan menyuruh King Sui untuk meninggalkannya secara pribadi. Setelah beberapa saat dengan gerakan malu-malu, dia mulai memberitahunya tentang niatnya, yang menyebabkan King Sui tersenyum, saya telah mengisapnya sebelumnya. Kenapa kamu masih malu melihatku melihatnya? Matilah. King Sui diusir oleh Ye Jiange, tepat di tempat ketiga wanita itu berdiri. Ketika dia melihat mereka di luar, mereka menatapnya dengan geli. Ini menyebabkan King Sui menjadi sangat malu. Dia lupa bahwa mereka ada di luar tadi. Meskipun suaranya tidak terlalu keras, ketiga wanita itu dapat mendengarkan percakapan mereka dengan sangat jelas karena basis kultivasi mereka. Muyun King Ge acuh tak acuh sementara King hanya menyihir dalam dua hal. King Sui hampir membuang jiwanya karena satu pandangan dari King Hanyai. Baru sekarang dia tahu apa artinya terpesona oleh seseorang. Wanita iblis ini memiliki tubuh 9 yin. Dalam arti tertentu, dia benar-benar dapat memperoleh keterampilan menawan jiwa setelah bertahun-tahun berkultivasi. Nyonya Istana Matahari Terbenam terkikik, lain kali Anda bisa membiarkan anak Anda merampoknya dari Anda. King Sui selalu berkulit tebal, tetapi pada saat itu, wajahnya memerah. Tidak hanya wanita dewasa yang cantik ini menawan, dia juga berani. King Sui berharap dia bisa tenggelam ke tanah karena malu. Dia hanya bisa berpura-pura tidak mendengarnya dan berkata, aku akan pergi dan membuat sesuatu sebagai suplemen untuk Ye Jiange. Setelah King Sui pergi, ketiga wanita itu masuk ke dalam dan secara alami mulai bercanda ketika mereka melihat Ye Jiange. Ye Jiange dapat mendengar percakapan mereka bahkan dari dalam ruangan. Namun, ketiga wanita itu sekarang fokus pada anak itu. Masing-masing dari mereka bergiliran saat mereka menggendong anak itu di lengan mereka. Seperti yang telah kita sepakati, kita bertiga akan menjadi ibu angkatnya mulai sekarang. Nyonya Istana Matahari Terbenam berkata kepada Ye Jiange saat dia bermain dengan si kecil. Ini akan menjadi keberuntungannya. Ye Jiange berkata dengan nada kebaikan. Tidak lama setelah itu, King Sui membawa sup tulang harimau yang mengepul saat dia berjalan di dalam ruangan. Meskipun dia merasa sedikit canggung, topik pembicaraan secara alami diperpanjang karena kehadiran bayi. Selain itu, semua orang tahu perilaku Nyonya Istana Matahari Terbenam, jadi semuanya kembali normal dengan sangat cepat. AST 1699 bentuk naga, 9 jiwa naga yang. Hari ini adalah hari yang menyenangkan sekaligus sibuk. Untungnya, mereka semua bukan orang biasa. Tidak perlu tinggal di kurungan setelah melahirkan, karena mereka dapat memulihkan diri dengan cukup cepat dan cepat. Meski begitu, Ye Jiange tertidur segera setelah melahirkan. Anaknya juga sudah tidur. Sebagian besar anak akan menghabiskan sebagian besar waktu mereka untuk tidur. Aku akan mengurus semuanya di sini. Jalankan saja tugasmu. Nyonya Istana Matahari Terbenam berkata kepada King Sui. Biarkan aku yang melakukannya. Lagi pula, aku tidak ada hubungannya. King Sui menggelengkan kepalanya saat dia tersenyum sebagai balasan. Ye Jiange, bagaimanapun, adalah wanitanya. Merawatnya secara alami adalah tanggung jawabnya. Kau hanya seorang pria, saya masih berpikir lebih baik bagi kita untuk menangani hal semacam ini. Ayo, dengarkan aku. Pergi. Nyonya Istana Matahari Terbenam tidak mengizinkan King Sui untuk melanjutkan dan mendorongnya keluar dari ruangan dengan cepat. King Sui tertawa tak berdaya dan tidak bertahan untuk tinggal lebih jauh. Bagaimanapun, tidak ada yang bisa menyembunyikan apapun darinya di halaman kecil ini. Setelah bergegas pergi, dia langsung pergi ke sebuah gedung di dekatnya. Ada 4 bangunan kecil yang terletak di halaman kecil. Masing-masing dari mereka setinggi 3 lantai dan ruang lantai mereka relatif cukup. Halaman segi 4 memiliki pengaturan yang sama, kecuali bahwa mereka memiliki 3 halaman di depan, tengah, dan belakang. 4 bangunan berdiri saling berhadapan. King Sui dan Ye Jiange adalah satu-satunya yang tinggal di sini. Namun, ketiga wanita itu sekarang tinggal di dalam gedung, yang sama dengan tempat tinggal Ye Jiange saat ini. 4 dari mereka bahkan tidak bisa mengisi satu lantai karena ruang di dalamnya cukup. Setelah berjalan ke sebuah ruangan, King Sui ingat bahwa dia memiliki reaksi di tubuhnya saat anaknya lahir. Tidak sampai sekarang dia memutuskan untuk memeriksa reaksi tubuhnya. Sekarang dia punya waktu, dia tidak bisa membantu tetapi dengan cepat masuk ke dalam lautan kesadarannya sendiri. Kali ini, dia menemukan bahwa kekuatannya sekali lagi telah dimurnikan banyak sekali. Selain itu, dia dapat menemukan apa yang telah ditambahkan ke lautan kesadarannya dengan sangat cepat. Bentuk naga dari teknik mimikri 9 hewan telah terbangun. Ini adalah bentuk terakhir dari teknik mimikri 9 hewan, dan yang paling misterius di antara semuanya.
Bentuk naga akhirnya terbangun setelah tidak aktif untuk waktu yang lama. King Sui sangat bersemangat dan tidak sabar untuk melihat teknik seperti apa yang bisa dia pelajari sekarang. 9 jiwa naga yang ini berpotensi meningkatkan kekuatan teknik surgawi dan teknik Surekil setelah berhasil dikultivasikan. Kehebatan kemampuan ini akan dipengaruhi oleh peningkatan level di ranah nyanyian emas penghancur cakar naga. Sepasang tinju udara misterius yang kuat dan magis bisa melewati sejumlah pertahanan tertentu, yang efektif dalam mendaratkan pukulan telak ke lawan. Kehebatan teknik ini dapat dipengaruhi oleh peningkatan ranah. Kekuatan fisik King Sui saat ini telah mencapai sekitar 100.000 matahari. Dia tidak mengalami peningkatan pada kekuatannya pada awalnya, tetapi setelah kebangkitan bentuk naga, kekuatannya telah menerima dorongan yang signifikan. Di bawah pengaruh teknik surgawi yang kuat dan beberapa harta, kekuatannya akan mampu mencapai kekuatan 4.000. Kemampuan dan teknik King Sui sebelumnya telah diintegrasikan ke dalam tubuhnya seperti Heart of Rock, yang telah diintegrasikan ke dalam pelet 7 warna miliknya. Ini juga dianggap sebagai jenis terobosan di mana budidaya telah mencapai batasnya. Saat dia melihat bentuk naga yang baru terbentuk, nyanyian emas 9 yang naga jiwa dan cakar naga pasti merupakan teknik tingkat legendaris setidaknya. Namun, dia tidak bisa langsung mengontrol teknik ini seperti dulu. Bahkan jika dia bisa mengendalikan mereka hanya sedikit, itu akan sangat bagus. Sayangnya baginya, teknik ini benar-benar asing. Terlepas dari itu, King Sui tidak terlalu khawatir. Dia bisa menjamin bahwa dia akan bisa mengendalikan teknik ini dengan baik. Teknik mimikri 9 hewan dianggap sebagai kemampuan pewarisan. King Sui yakin bahwa dia akan mampu menguasai kultivasi teknik ini dalam waktu sesingkat mungkin. Bagaimanapun, ini adalah warisannya sendiri. 9 jiwa naga yang adalah roh dari bentuk naga. Ini adalah dasar dari bentuknya, yang bahkan dapat mempengaruhi kultivasi teknik pertempuran berikutnya. Karena itu, dia harus berlatih keras untuk teknik ini. 9 yang di depan namanya membuat King Sui memikirkan tubuhnya sendiri 9 yang. Dia punya perasaan bahwa akan ada beberapa efek, terlepas dari itu. Ketika dia melihat nyanyian emas penghancur cakar naga, matanya berbinar. Dia merasa bahwa teknik pertempuran ini pasti akan membawa efek yang besar bila dikombinasikan dengan Ki Kaisar, seni mengejar, jimat surgawi, dan iblis penakluk Vajra, bahkan mungkin lebih menakutkan dari yang dia duga. Dia akan bisa meninggalkan lawan-lawannya dalam keadaan sedih sampai mereka mati. Ketika King Sui membayangkan skenario itu, dia menjadi bersemangat. Dia tidak bisa berpaling dari skenario seorang pejuang bela diri yang kuat yang dilemahkan dan kemudian terluka oleh tekniknya, yang bisa mengabaikan pertahanan lawannya. King Sui punya waktu sekarang, jadi dia langsung pergi ke alam Valet Jade Immortal. Ini adalah keuntungan dari dunia ini sekarang, satu hari di dunia nyata setara dengan waktu setengah tahun. King Sui berlatih nyanyian jiwa naga 9 yang terlebih dahulu. Ketika dia melihat nyanyian itu, dia bisa menyadari fungsi 9 yang. Hanya mereka yang memiliki tubuh 9 yang akan dapat mengolah jiwa naga 9 yang mendominasi ke puncaknya. Orang lain tidak akan pernah bisa melepaskan bahkan setengah dari kekuatannya. Selama kultivasinya, ia juga dapat menemukan teror tubuh 9 yang. Ini mungkin terkait dengan warisannya juga. Terlebih lagi, kecepatan King Sui dalam mengolah jiwa naga 9 yang hanya bisa digambarkan dengan kata menakutkan. Ini dianggap sebagai kultivasi yang tidak biasa, karena ia mampu memahami poin penting dengan sangat cepat. Setelah itu, dia hanya perlu berkonsentrasi pada nyanyian dan membiarkan Ki asal dan Ki 9 yang membentuk kekuatan jiwa naga. Seiring berjalannya waktu dengan lambat, energi yang telah terkumpul di tubuhnya bersirkulasi berulang kali sambil dipadatkan sedikit demi sedikit. Ini bukan tentang apakah proses ini bisa gagal, tetapi apakah itu bisa berhasil atau tidak. King Sui tidak tahu seperti apa kesuksesan itu, tetapi dia pasti akan tahu saat dia berhasil. Dia mampu melakukan mantra 9 yang naga jiwa dengan mudah setelah dia menjadi mahir dalam penguasaannya. Setelah periode waktu yang tidak diketahui, suara yang berbeda terdengar, seolah-olah ada sesuatu yang terbuka. Setelah itu, energi misterius melonjak dari dalam tubuhnya, seperti riak yang disebabkan oleh lemparan batu ke dalam air yang tergenang. Kekuatan yang sedikit lemah namun mendominasi mulai membengkak perlahan, yang kemudian meluas ke seluruh tubuhnya. Apakah dia berhasil? King Sui tidak bisa memastikannya sendiri, tetapi intuisinya mengatakan kepadanya bahwa dia memang berhasil, meskipun dalam hal menguasai sebagian darinya. Sayangnya, dia tidak dapat meningkatkan kekuatannya hanya dalam waktu singkat. Ini adalah pertama kalinya King Sui menghabiskan seluruh waktu di alam Valet Jade Immortal sejak dia meningkatkan ranah ke kelas 9. Kemajuannya memuaskan. Jika dia terus mengikuti langkahnya,
dia seharusnya bisa benar-benar menguasai kultivasi hanya dalam beberapa hari. Ketika dia keluar dari alam Valet Jade Immortal, langit mulai menjadi lebih gelap. Saat dia berjalan menuju kamar Ye Jiange, dia melihat ketiga wanita itu mengobrol tentang sesuatu dengan gembira, sementara pria kecil itu masih tertidur lelap. King Sui kemudian duduk di samping tempat tidur Ye Jiange. Tubuhnya sudah pulih cukup cepat, karena dia bisa turun dari tempat tidurnya tanpa masalah. Dia telah selama 10 bulan, dan sekarang dia telah melahirkan putranya, dia tampak jauh lebih santai. Sejak King hanya mengambil alih Istana Dragon Wolf Puncak Timur, King Sui kemudian dipromosikan menjadi pelindung Istana Dragon Wolf. Meskipun King hanya telah menyebutkan bahwa dia akan membentuk aliansi dengan Istana Raja Laut Matahari Terbenam, ide ini dengan cepat ditolak oleh King Sui. Dia merasa bahwa status kedua istana saat ini cukup baik untuk saat ini. King hanya telah mengendalikan Istana Dragon Wolf selama 3 bulan. Leluhur tua Istana Dragon Wolf tidak lain adalah Tuan King Hanye. Alasan mengapa King hanya bisa berdiri di sini hari ini adalah karena tuannya. Tuannya memegang tempat penting di hatinya, seperti halnya King Sui penting baginya. Di permukaan, tampaknya Istana Dragon Wolf dikendalikan oleh King Hanye dan tuannya. Tuannya sudah menjadi leluhur tua Istana Dragon Wolf. King Sui belum pernah melihat Tuan King Hanye sebelumnya, bahkan setelah dia menjadi pelindung Istana Dragon Wolf. Dia hanya tahu bahwa dia telah mengasingkan diri untuk berkultivasi. Keesokan harinya, King Sui menyelenggarakan perjamuan di Istana Raja Laut Matahari Terbenam dan mengundang beberapa tokoh penting dari istana untuk menghadiri pesta itu. Ini adalah kebiasaan di dunia ini. Baby shower adalah tema, karena kelahiran putranya. Seseorang harus mengamati kebiasaan dunia dan mengikutinya. King Sui tidak menolak gagasan itu dan mengambil kesempatan untuk meningkatkan ikatan dengan mengumpulkan orang-orang. Selain itu, ini adalah kesempatan yang patut dirayakan. Perjamuan ini berlangsung selama 3 hari, yang juga berarti bahwa baby shower diadakan selama 3 hari berturut-turut. Mayoritas tamu adalah orang-orang dari daerah laut terdekat, yang bermaksud menjilat Istana Raja Laut Matahari Terbenam. AST 1700 menarik dan memikat King Hanye, terpikat. Ye Jiange pulih sepenuhnya hanya dalam 3 hari. Konstitusi para wanita dalam potret kecantikan umumnya kuat. Kekuatan mereka juga dianggap fenomenal. Meski begitu, dia tidak pernah keluar dari halaman kecil selama pemulihan penuhnya. Setelah Ye Jiange pulih, King hanya kembali ke Istana Dragon Wolf Puncak Timur, karena dia masih memiliki banyak hal yang menunggunya untuk diselesaikan. Dia masih akan sangat sibuk mengingat dia harus menangani kekuatan yang begitu besar. Tidak ada masalah besar. Masalah yang lebih kecil, bagaimanapun, terus mengalir tanpa henti. King Sui memutuskan untuk mengirimnya kembali ke istana. Keduanya tidak mengatakan sepatah kata pun selama perjalanan mereka, menyebabkan suasana di antara mereka menjadi sedikit canggung. King hanya berperilaku wajar, namun terkadang dia mengalihkan pandangannya ke King Sui. Mereka telah bertemu satu sama lain beberapa kali sebelumnya. Selama pertemuan terakhir mereka memiliki banyak hal untuk dibicarakan. Seiring berjalannya waktu, mereka mampu menghidupkan kembali skenario di antara mereka berdua, sedikit demi sedikit. Sayangnya, selain mimpi menawan dari sebelumnya, tidak ada yang lain. Apakah kamu tidak punya sesuatu untuk dikatakan setelah melihatku? King hanya berhenti dan memelototi King Sui. Dia tenang, namun dengan feminitas alami dan pesona keseluruhan, kehadirannya adalah godaan besar bahkan hanya berdiri di sana. Aku tidak ingin berbicara saat melihatmu. Aku takut sesuatu akan terjadi bahkan dengan melihatmu. King Sui tersenyum. Dia tidak suka suasana seperti ini, itulah sebabnya dia berharap menggunakan metode semacam ini untuk menghidupkan suasana, bahkan sedikit. Sesuatu memang terjadi di antara kita sejak lama. King hanya tidak tersenyum, tapi dia juga tidak marah. Meskipun dia tidak tersenyum, sepertinya ada pancaran senyum di balik ekspresinya. Kapan itu? King Sui bertanya, secara retoris. Berhenti bertingkah bingung. Aku tidak akan memaksamu atau apapun. Anda tidak mungkin begitu takut, kan? Jangan bilang kamu merasa bersalah, kan? King hanya maju 2 langkah dan berhenti di depan King Sui. Jarak antara mereka hanya kurang dari setengah kaki jauhnya. Aroma harumnya yang indah menggetarkan lubang hidungnya. Yang paling penting, menggerahkan King hanya hampir menyentuh dadanya. King hanya lebih pendek dari King Sui setengah kepala. Dia memiringkan kepalanya sedikit ke atas. Matanya yang indah tampak seperti beriak dengan air yang membingungkan saat gerakan dan ekspresinya sepertinya mengundangnya untuk mencicipi atau mencicipi. Tiba-tiba, kepala King Sui menjadi kabur tak terkendali. Ketika dia sadar kembali,
dia menyadari bahwa dia sedang memeluk tubuh halus King Hanye dan mulutnya sudah tertanam di bibirnya. King Sui menjadi gila di kepalanya. Saat dia hendak melepaskan tangannya dan mundur, dia menyadari bahwa King Hanye sudah memeluknya dan bahkan lidah manisnya dengan canggung dimasukkan ke dalam mulutnya. Aroma halus, lembut dan rasa menawan yang tak terlukiskan membuat King Sui melupakan dirinya untuk sementara waktu. Jika seorang pria memutuskan untuk mundur dari inisiatif seorang wanita, maka dia tidak akan menjadi pria sejati sama sekali. Apalagi wanita ini sudah menyukainya sejak lama. Tentu saja, King Sui memiliki perasaan padanya. Pria manapun menginginkan wanita unik yang dapat memikat seluruh kota dengan keanggunan dan bakatnya seperti dia. Selain itu, dilihat dari pengalaman sebelumnya, akan lebih baik untuk membiarkan beberapa hal berkembang secara alami. King Sui dengan rakus mengisap lidahnya, membiarkan rasa yang menyegarkan membuat pikirannya tergila-gila. Dia memeluk King Hanye dengan kedua tangannya. Tekanan di dadanya terasa seolah-olah tubuhnya akan melayang ke langit. Yang terpenting, ciuman canggung King Hanye membuat King Sui mengerti bahwa wanita berbakat ini sudah lama tidak melakukan kontak fisik dengan pria. Dia bahkan tidak melawan instingnya, yang dengan jelas menjelaskan apa yang dia pikirkan saat ini. Keraguan yang dia miliki sebelumnya telah hilang sepenuhnya dari hatinya. Hal yang paling mengkhawatirkan dalam pikiran seorang wanita seperti dia adalah tubuhnya sendiri. Dia lebih suka membiarkan dirinya mati daripada berkompromi demi kepentingan situasi. King Sui sangat menyukai sensasi indah di telapak tangannya saat dia dengan lembut meremas pantat menggairahkannya. King hanya sedikit terengah-engah saat dia mendorong King Sui. Wajahnya merona merah, sepertinya menikmati momen saat dia menatapnya. Pada saat itu, King Sui tidak bisa menahan pesona yang berasal dari feminitas alaminya. Pada saat berikutnya, dia dengan cepat mengulurkan tangannya dan meraba-rabanya. King hanya mengerang karena sentuhannya. King Sui dengan cepat tertawa canggung saat dia melepaskan tangannya dan sedikit mendapatkan kembali ketenangannya. Kamu adalah seekor rubah betina. Aku tidak bisa menolakmu. Apakah itu menyakitkan? Apakah Anda ingin saya memberi Anda sedikit pijatan? King hanya balas menatapnya dengan mata berkabut. Itu tidak disengaja ketika dia menunjukkan ekspresi mempesona padanya, karena itu disebabkan secara alami dari tulangnya. Dia terengah-engah dan berkata, kamu kasar. King Sui memegang tangannya, malu. Dia merasa sedikit menyesal atas tindakannya. Lagi pula, dia memang menggunakan terlalu banyak kekuatan ketika dia meraba-raba dia. Namun, ketika dia menyadari bahwa King hanya tidak marah sama sekali, dia merasa sedikit senang. Bagaimanapun juga, seorang wanita akan membuat dirinya cantik untuk kekasihnya. Tindakan kasar King Sui sebelumnya membuktikan bahwa dia setidaknya tertarik pada pria ini. Adapun cinta, siapapun akan tahu bahwa ketika satu orang menyukai yang lain sampai batasnya, itu akan menjadi cinta. Meski begitu, itu akan membutuhkan waktu untuk membuahkan hasil. King hanya memeluk leher King Sui dan perlahan bersandar padanya, aku sudah menunggu hari ini begitu lama tapi orang bodoh sepertimu sepertinya tidak pernah mengerti itu. Atau mungkin kamu sama sekali tidak menyukaiku. Nona muda, tidak ada pria normal di dunia ini yang tidak menyukaimu. Saya sudah memiliki seorang wanita, dan bukan hanya satu. Aku hanya takut kamu akan terganggu oleh ini. Karena dia telah membicarakannya secara terbuka, dia tidak membuatnya terasa sentimental lagi. Dia mengatakan yang sebenarnya, siapapun ingin menaklukkan wanita cantik, tetapi dia tidak ingin wanita sebelumnya merasa terganggu, dan dia juga tidak ingin wanita masa depan merasa terganggu. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa kita tidak tahu bagaimana seorang pria berperilaku? Karena kami sangat menyukaimu, setidaknya kami akan mengabaikan ini. Konsep semacam ini telah mengubah semua orang di dunia tanpa mereka sadari. Ini adalah fenomena yang paling normal, pria luar biasa yang memiliki satu wanita dalam hidupnya adalah pemandangan paling langka di dunia ini. Lalu, apakah kamu terganggu olehnya? King Sui sebenarnya sudah tahu jawabannya. Dia merasa cukup nyaman sekarang. Pembatas antara pria dan wanita mirip dengan selembar kertas. Begitu kertas itu ditembus, mereka akan menjadi seperti satu orang. Saya akan merasa lebih terganggu jika saya mengikuti orang lain. Jika Anda tidak menginginkan saya, maka saya tidak akan menemukan pria lain. Jadi ini adalah kesepakatan yang bagus hanya untukmu. King hanya tersenyum. King Sui mengulurkan tangannya dan menamparkan pantatnya. Suara yang berbeda terasa seolah-olah itu bisa memikatnya lebih jauh. Dia kemudian berkata, merasa tidak bisa berkata-kata, apa maksudmu dengan itu? Mengapa itu hanya bagus untukku? Baiklah, kakak, aku salah. Aku tidak akan melakukannya lagi. King hanya berkata, sedikit cemberut dengan ekspresi menyedihkan. King Sui hanya bisa memaksakan tawa ketika dia melihat ekspresinya.
Meskipun Vixen ini masih muda, karena teknik kultivasinya dan pengetahuannya tentang cara menyenangkan seorang pria, beberapa kata darinya mampu membangkitkan reaksi King Sui dengan mudah, yang agresif pada saat itu. King Sui yakin bahwa konsentrasinya tidak menjadi lemah. Meskipun dia bukan seorang pria sejati, dia menyadari bahwa dia tidak dapat menekan api batinnya bahkan jika dia berusaha sangat keras. Namun, jenis api ini berada pada titik kritis lainnya, tetapi tidak sampai melepaskan binatang buas di dalam dirinya. Bahkan jika itu masalahnya, rasanya sangat tidak nyaman. King hanya tahu King Sui memiliki reaksi tubuh. Lagi pula, ada benda keras yang menunjuk ke perut bagian bawahnya. Dia sebenarnya tidak setenang penampilannya karena dia juga gugup, jauh di lubuk hatinya. Ayo pergi. Aku akan mengantarmu. Jika kita terus seperti ini, aku khawatir aku mungkin tidak bisa menahan diri dan memakanmu. King Sui menarik King hanya dengan tangannya dan menuju ke istana Dragon Wolf Puncak Timur. King hanya melengkungkan senyum tipis di mulutnya. Dia memiliki pesona dan keanggunan yang tak terlukiskan di dalam dirinya, dan dia bukan wanita yang bisa dibandingkan dengan mereka yang hanya memiliki aura menyihir. Meskipun dia menawan, ada rasa kemurnian dalam daya tariknya. Dia elegan, namun juga bermartabat. Sebagian besar waktu, dia akan menjadi wanita kecil, membuat orang lain ingin melindunginya dengan cara apapun. King Sui berjalan ke istana Dragon Wolf bersamanya. Meski baru pertama kali datang ke sini, rasanya tidak asing baginya. Ketika ikan roh datang ke sini terakhir kali, dia dapat melihat banyak hal di sini melaluinya. Ayo pergi. Biarkan saya membawa Anda untuk melihat tuanku. Dia adalah wanita tua yang sangat baik. King hanya akan benar-benar santai setiap kali dia menyebut tuannya, seperti halnya seorang anak dengan orang tuanya. Baiklah, King Sui juga ingin bertemu wanita tua ini. Bagaimanapun, dialah yang membantu King Hanyai. Kalau tidak, tidak ada yang akan tahu apa yang mungkin terjadi pada King Hanyai sendiri. Struktur tertinggi di Istana Dragon Wolf Puncak Timur adalah patung Dragon Wolf setinggi sekitar 1000 meter. Itu berdiri tinggi dan perkasa. Seseorang akan merasakan perasaan tertekan saat mengangkat kepalanya untuk melihatnya. Jika dia harus melihat patung itu menggunakan persepsinya tentang kehidupan masa lalunya, mustahil untuk memahami bagaimana struktur ini dibangun sejak awal. Menurut legenda, patung Dragon Wolf ini konon dibentuk oleh Dragon Wolf asli. Mereka mengatakan itu demi melindungi istana Dragon Wolf untuk selamanya. King Sui, apakah menurutmu itu benar? King hanya bertanya sambil tersenyum. Pada saat itu, mereka berdua tidak lagi berpegangan tangan. Tidak masalah apakah itu nyata atau tidak. Jika itu benar-benar dapat melindungi istana Dragon Wolf, maka itu bagus. King Sui menjawab sambil melihat patung Dragon Wolf. Dia sebenarnya tidak percaya bahwa patung ini dibentuk oleh Dragon Wolf asli. Di sini. Guru tinggal di sini. Ayo masuk. Mereka tiba di halaman kecil yang terpencil dan terisolasi ketika dia mengatakan itu. Tidak ada penjaga yang terlihat. King Sui baru menyadari bahwa tempat ini sebenarnya sangat besar ketika dia memasuki halaman. Itu sangat terpencil. Ada berbagai flora dan fauna di dalam halaman, termasuk berbagai kolam ikan dan batu-batu simulasi. Meski begitu, mereka tidak mewah tetapi sangat nyaman. Seorang wanita tua dengan rambut seputih salju dan pakaian putih sedang memangkas tanaman dengan gunting. Dia sungguh-sungguh saat dia memangkas bunga-bunga itu tanpa terpengaruh oleh lingkungan sedikitpun. King hanya memandang wanita tua itu dengan kelembutan yang jenuh. Itu adalah tindakan non-verbal dari perasaan lembut. King Sui berdiri di sana dengan tenang saat dia menemani King Hanyai di sisinya. Dia tahu bahwa wanita tua ini pasti menyadari King Hanyai telah tiba, tetapi tidak berniat untuk segera berbalik untuk memastikan bahwa itu benar-benar dia. Setelah waktu untuk membakar dupa habis, wanita tua itu akhirnya berbalik. Pada saat inilah King Sui dapat melihat wajahnya dengan jelas. Wajah wanita tua itu sepertinya tidak terlalu tua, namun ada kerutan dalam yang terlihat di mana-mana. Faktanya, kerutan-kerutan itu membuatnya tampak lebih ramah dari sebelumnya. Menguasai. King hanya dengan gembira berlari untuk memeluk pergelangan tangan wanita tua itu ketika dia melihatnya berbalik. Melihat penampilannya yang ceria, King hanya tampak seperti anak kecil yang telah menemukan orang tuanya. Setiap orang memiliki pelabuhan aman mereka sendiri yang hanya milik mereka. Pelabuhan aman King Sui adalah rumahnya. Sebenarnya, kebanyakan orang menganggap rumah mereka sebagai pelabuhan yang aman. Namun, akan ada beberapa pengecualian untuk pilihan mereka, seperti kekasih atau selir. Wanita tua itu tersenyum ketika dia melihat King Hanyai. Dia kemudian berjalan menuju King Sui bersamanya, mendorong King Sui untuk dengan cepat bergerak 2 langkah ke depan dan menyapa, juniormu dengan hormat menyapa senior. King Sui menggunakan etiket paling umum untuk menyambutnya.
Setelah melihat King Sui, wanita tua itu tampak sangat bahagia, dan juga sangat ingin tahu. Dia menatap King Sui dengan penuh perhatian dengan matanya yang bijaksana dan berkata, kamu dan King Er dilahirkan untuk menjadi pasangan. Hanya kamu yang bisa menahannya. Petik 2. Apa yang kamu katakan, Tuan? King Hanye adalah seorang wanita yang belum aktif secara ual. Jadi dia agak malu. King Sui terkejut ketika dia menyadari fakta penting. Sementara dia memiliki tubuh 9 yang, King hanya memiliki tubuh 9 yin. Wanita tua itu benar. Hanya dengan persepsi wanita tua itu saja, itu sudah cukup untuk membenarkan betapa mengerikan kekuatannya. Aku punya masalah lain yang aku ingin senior putuskan untuk kita. Saya ingin Anda memberikan persetujuan Anda sehubungan dengan YR dan saya. King Sui berkata, lugas. Haha, kamu orang yang pintar. Jika saya tidak setuju, Anda pasti akan memanggil saya wanita melodramatis. Secara keseluruhan, karena konstitusi tubuh Anda, saya tidak perlu khawatir. Saya hanya berharap Anda bisa menjanjikan satu hal kepada saya. Wanita tua itu berkata dengan puas.